Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqil wafa wa ba'd. Para pemirsa, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang sekarang ini sedang berada di rumah, di kantor dan sebagainya, kita bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh berkah, di hari Jumat yang penuh berkah, di bulan yang penuh berkah. Kita bersua di tempat kita yang mulia ini dalam rangka syiar Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kita sampaikan ke hariban junjungan Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua akan dapat syafaat daripadanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hari ini kita bicara tentang tafakkur Ramadan. Tafakkur berasal dari bahasa Arab tafakkara, yatafakkaru tafakkuran. Sebagian ulama ada yang menerjemahkan merenung, ada yang menerjemahkan memikirkan, ada yang mengoreksi tentang perilaku kita, kehidupan kita sehari-hari sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Kita ingin di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita banyak-banyak bertafakkur, banyak-banyak bermuhasabah tentang betapa indahnya Ramadan yang Allah hadirkan kepada kita, sehingga kita bisa menikmati hari-hari Ramadan dengan ibadahnya, dengan puasanya, dengan zikirnya, dengan tadabbur Al-Qur'annya, dengan ta'jilnya, dengan berbagi kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan yang purna berkah ini betul-betul menghasilkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin hadirat rahimakumullah, setidaknya tafakkur Ramadan akan memunculkan 4 hal. Yang pertama, memperdalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hari-hari Ramadan siangnya kita isi dengan puasa, malamnya kita isi dengan salat tarawih dan tadabbur Al-Quran. Itu tidak lain adalah ingin menjadikan manusia-manusia yang takwa. Yang kedua, kita menghargai anugerah Ramadan. Kita bisa lihatlah saudara kita, tetangga kita, teman kita yang dulu bersama kita, dulu bergandeng tangan dengan kita, tapi hari ini mereka sudah tidak ada lagi. Dan kita bersyukur kehadirat Allah bisa diberikan anugerah Ramadan yang semacam ini. Yang ketiga, hendaklah kita mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan adalah sesuatu bulan yang mulia, bulan yang suci. Tidak salahnya kalau hari-hari Ramadan kita isilah dengan kebaikan-kebaikan. Banyak amalah-amaliyah yang disuruhkan para ulama kepada kita. Di antara lain adalah bersedekah. Di antara lain adalah berbagi kepada saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man lam yahtim bi amril muslimin falaysa minhum." Orang Islam yang peduli dengan saudaranya, itulah orang Islam yang sesungguhnya. Apalagi di bulan Ramadan, ya, sedekahnya kita dianjurkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, beliau bersedekah itu cepatnya seperti angin, bahkan lebih cepat daripada angin. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman," siapa orang yang memberikan orang yang berbuka puasa, falahu ajrun, maka baginya ada satu pahala, ghaira yang khusa'ali syai'un, yang tidak dikurangi oleh Allah sedikit pun. Yang keempat, tidak lain adalah tafakkur Ramadan yang harus kita bangun. Kita hubungkan hubungan kemanusiaan, hablum minan nas kita, kebaikan kita. Siangnya kita isi dengan puasa, malamnya kita isi dengan salat tarawih. Hari-harinya kita erat hubungan kemanusiaan kita. Munculkan kesabaran, munculkan keikhlasan, munculkan ketakwaan, karena itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu cara praktis bagaimana kita bertafakkur dengan Quran? Tidak ada lain adalah kita harus merutinkan kegiatan-kegiatan ibadah. 11 bulan Allah kasih kita untuk mencari kehidupan dunia. 1 bulan Allah berikan kesempatan kita untuk beramaliyahnya.
Maka tidak salahnya di bulan yang penuh berkah ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini, kita rutinkan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Lebih khusus untuk membaca Al-Quran. Kita tidak seperti Sayyidina Utsman, 2 rakaat beliau mampu mengkhatamkan Quran. Kita tidak seperti Imam Syafi'i, 30 hari di bulan Ramadan beliau mampu mengkhatamkan 60 kali Al-Quran. Jadikanlah hari-hari Ramadan untuk merutinkan membaca Quran. Kemudian kita banyak pada zikir kita kepada Allah. Zikir adalah mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu pernah kita lupa. Mungkin dulu karena kita pernah melakukan kesalahan. Hari-hari Ramadan kita isilah dengan istighfar, kita isilah dengan salawat, kita isilah dengan menyebut asma-asma Allah. Karena itulah jalan-jalan yang paling baik untuk menyejukkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang. Tenangnya kehidupan seorang bukan saja karena materi, bukan saja karena kekayaan, tapi kehidupan seorang akan menyenang karena dia mendekatkan dirinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah pentingnya cara praktis untuk merenungkan dan mentafakkurkan diri kepada Allah adalah untuk mengamati alam semesta ini. Kita bisa lihat bulan, bintang, matahari, itu semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardh la ayatin liulil albab. Sesungguhnya Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, semuanya itu la ayatin, sebagai satu tanda, sebagai satu anugerah liulil albab, bagi orang-orang yang mau berpikir. Mudah-mudahan renungan kita di hari ini akan menjadi manusia yang takwa, orang-orang yang suka berzikir, dan melahirkan orang-orang yang suka mengamalkan kehidupan Ramadan dalam kehidupan sehari-hari. Sesudah ba'da Ramadan, lahirlah manusia yang sabar, lahirlah manusia yang ikhlas, lahirlah manusia yang ridha, lahirlah manusia yang suka berpikir tentang keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.